Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga Masya Allah pada sore hari ini kita bisa berjumpa di salah satu majelis kita saat ini, yang kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu hati kita dibimbing di atas hidayah, dibimbing di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hati inilah yang menjadi pemimpin bagi tubuh kita. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sesungguhnya pada jasad ini ada segumpal daging yang apabila faida soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau daging ini baik, maka seluruhnya pun akan ikut baik. Wa idza fasadat, akan tetapi jika daging ini rusak, maka seluruhnya pun akan ikut rusak. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati ini tidak mendapatkan hidayah, sehingga hati ini keras, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Ini yang berbahaya lagi. Ya, hati yang lebih keras daripada batu. Kenapa? Kalau batu, ya, setiap hari ditetesin air, ya, insya Allah batu itu akan tertampak bekasnya. Entah itu mungkin berlubang atau mungkin pecah dan sebagainya. Yang tiap harinya, tiap waktunya terkena atau tetesan, bahkan mungkin terkena cipratan air. Karena terus kena. Tetapi kalau hati sudah lebih keras daripada itu sangat sulit. Sehingga tidak ada yang mampu meluruskan hatinya atau membersihkan hatinya kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasannya hati-hati manusia itu ada pada genggaman atau ada pada jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dianjurkan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana an ta'atik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat hidayah ini. Allah masih membimbing kita, memberikan kita taufik kepada kita sehingga hati kita betul-betul dikumpulkan, ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya. Suri tauladan bagi kita semuanya, contoh terbaik bagi kita semuanya. Dialah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai nanti pada hari kiamat. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingatkan terus karena ini kajian kita kebetulan di hari Jumat, maka dari itu bahkan ini adalah termasuk waktu-waktu yang sangat diijabahkan, dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sebagaimana ya doa-doa yang sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan pada waktu-waktu ini di akhir atau di masa injury time di hari Jumat. Kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat
pandemi COVID-19 ini, bahkan menurunkan obatnya. Begitu juga bahwasannya kaum muslimin ya semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala jadikan negara kita, negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan keamanan, yang mudah-mudahan penduduknya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita ma yushra'u lil imam fis shalah. Ya, masih pada bab apa yang disyariatkan bagi imam ketika sholat. Yang sudah kita bahas pada sebelumnya adalah tentang syarat menjadi imam. Begitu juga siapa yang tidak boleh menjadi imam. Sekarang kalau kita seandainya ditunjuk menjadi imam, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah mengatakan, man salaka tariqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ijazi wal itmam, barang siapa yang menempuh ya jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fil ijaz wal itmam, yaitu ringkas di dalam salatnya akan tetapi sempurna, ringkas namun sempurna. La yashtaki minhu tatwil, yang mana tidak ada di dalamnya tatwil, terlalu panjang. Ya, wa takhfiful madlub huwa takhfiful ladzi yashabuhu itmamus shalah. Ya, yang dimaksud ringan di sini adalah meringankan salat adalah yang dimaksud dengan meringankan yang diinginkan, meringankan yang diminta di sini adalah yaitu meringankan alladzi yashabuhu itmamus shalah bi ada'i arkaniha. Yang mana apa? Yaitu sempurnanya sholat ini dengan diadakannya atau bahwasanya disempurnakannya rukunnya, kewajibannya, wasunaniha alal wajhil matlub, dan sunnah-sunnahnya. Arti terlaksana semua. Ya, bukan berarti ringkas ini dilewatkan, tidak, tapi sempurna rukunnya, wajibnya dan sunnahnya. Wa takhfiful ma'mur bihi amrun nisbiyun yarji' ila ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam wa wadhafa alaihi wa amara bihi. Ya, jadi bahwasanya yang ringan yang diperintahkan di sini adalah sebuah perintah yang mana apa? Dikembalikan kepada Nabi sallallahu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan dan memerintahkannya. La ila syahwatil ma'mumin, bukan berdasarkan syahwat atau keinginan syahwat nafsu yang menjadi makmum. Ringan yang artinya apa? Terlewatkan, rukunnya terlewatkan, ya. Wajibnya terlewatkan, sunnahnya terlewatkan. Ini bukan termasuk sempurna. Tapi bagaimana sholat kita ringkas tapi sempurna. Ya. Maka sehingga ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan makna takhfiful matlub, yang dimaksud dengan takhfif meringankan, ya, meringkaskan di sini adalah al-iqtisar ala adnal kamal, yaitu apa? Meringankan atau memendekkan ala adnal kamal, yaitu kesempurnaan yang paling minimal. Ya, minat tasbih, yaitu bisa melaksanakan tasbih wasairi ajza'is shalah. Begitu juga dengan bagian-bagian seluruh salat. Artinya sempurna. Ya. Jadi ketika ruku dia baca 3 kali, ya. Jadi wajibnya kan kena, ya, rukunnya ada tumakninah, kemudian wajibnya 1 membaca tasbih, sunnahnya itu 3. Artinya terkena semua, ijaz. Ya. Wa adnal kamal fit tasbih, adapun minimal yang dikatakan sempurna di dalam tasbih, dalam ruku maupun sujud adalah an ya'tiya bisalasi tasbihat, yaitu dengan 3 kali tasbih. Ini minimal. Dan ini adalah batas yang sangat sempurna. Ya. Wa idza athara al-ma'mum al-ma'mun, ya, al-ma'mum at-tatwila, ya,
apabila ternyata apa? Artinya kan tadi bahwasanya 3 tasbih itu sudah terhitung sempurna. Artinya boleh lebih. Ya, maksudnya di sini apa? Ketika orang mengucapkan tasbih 3 kali, itu rukunnya sudah kena. Apa itu rukun? Tumakninahnya. Allahu Akbar. Ya, diam ini terhitung tumakninah, dan tumakninah di dalam sholat hitungannya adalah rukun. Kemudian ketika dia membaca tasbih 1 saja, itu sudah dikatakan wajib. Ya, jadi tidak boleh ditinggalkan tasbih ini sama sekali. Jadi minimal dia ucapkan 1 kali. Dan kalaupun diucapkan 3 kali, itulah sunnahnya. Artinya sempurna, rukun, wajib, dan sunnahnya kena semuanya. Dan ini adalah adnal kamal. Ya, yaitu batas minimal untuk mencapai kesempurnaan. Wa idza asarul ma'mun al-ma'mumuna idza asarul ma'mumunu at-tawila, bahwasanya apabila ya para makmum ini apa namanya istilahnya senanglah ya, senang dengan yang panjang, wa adaduhum yanhasir, dan jumlah mereka sangat terbatas, artinya jamaahnya tidak banyak. Ya, terhitung, artinya jamaahnya kelihatan. Oh, paling yang sholat cuma ini doang. Ya kelihatan, semacam di komplek perumahan atau mungkin di musola kecil di kampung yang sholat itu aja. Ya, kemudian mereka semuanya sepakat meminta untuk dipanjangkan. Bihaitsu yakuna ra'yuhum fi talabit tatwil wahidan. Jadi mereka semua sepakat. Semuanya sepakat. Dalam satu komplek itu, karena memang tidak ada orang lain yang sholat di sana, tidak ada pegawai, tidak ada musafir dan sebagainya, ya, yang sholat di sana hanya orang itu saja. Biasanya kan ini ada di komplek perumahan atau di kampung yang terpelosok. Ya. Maka semuanya sepakat. Ya, semuanya satu suara minta sholatnya dipanjangkan. Fala ba'sa an yutawwilal imamus sholah. Maka untuk seperti ini tidak apa-apa imam memperpanjang sholatnya. Ya, bacaannya panjang, ya, surat-surat pilihan yang setelah Al-Fatihah dibaca surat yang panjang. Begitu juga tasbihnya dilebihkan, silahkan berapapun. Ya, dalam rukuknya, kemudian sujudnya silahkan diperpanjang. Ya, lindifa'il mafsadah wahiyat tanfir. Tujuannya apa? Karena tadi semua sepakat dan bahkan jumlahnya terbatas yang sholat di sana, terhitunglah. Ya, maka silahkan diperpanjang. Tujuannya apa? Untuk apa? Menghilangkan yang namanya mafsadah, kerusakan, wahiyat tanfir. Takutnya apa? Orang semua sudah ya, jadi satu kampung itu atau satu komplek itu semangat kalau sholatnya panjang. Justru kalau dibuat pendek mereka malah malas sholat. Mereka tempat lain malah sholat. Maka ini yang dikhawatirkan. Sehingga apa? Silahkan untuk imam untuk memperpanjangnya. Tapi ingat, ini semua satu suara. Ya. Jadi semuanya satu suara. Jumlahnya pun terbatas. Tidak ada musafir dan sebagainya, ya. Qala al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau menyampaikan qaulul fuqaha, ya. Jadi ucapan atau perkataan para fuqaha, ahli fikih, ya, ulama-ulama fikih. La yazidul imamu fir ruku' was sujud ala salasi tasbihat. Bahwasanya untuk yang menjadi imam ketika ruku' maupun sujud, ya, jangan sampai ya tasbihnya itu lebih dari 3 kali. Ya. La yukhalifu ma warada, bahkan beliau Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, ya, janganlah dia menyelisihi waroda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yazidu ala dzalika li annahu ragbatus sahaba fil khair taqtadi an la yakuna dzalika tatwila. Ya. Sehingga apa? Beliau ya Ibnu Daqiq di sini menyampaikan bahwasanya la yazidul imam fir ruku'. Jadi ada yang mengatakan ya yang lebih, bahwasanya tidak boleh lebih seorang imam ketika ruku' maupun sujud itu melebihi daripada 3 tasbih. Maka beliau Ibnu Daqiq mengomentari ya perkataan sebagian
ulama ini, ulama fikih ya, janganlah bahwasanya mereka menyelisihi ya ma warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazidu ala dzalika. Bahkan Nabi SAW membaca lebih daripada itu. Ya, li'anna raghbatas sahabah. Kenapa? Karena memang para sahabat semangat fil khair, sangat semangat dalam kebaikan, taqtadi alla yakuna dzalika tatwila, dan itu tidak menunjukkan bahwasannya memanjangkan. Intaha. Jadi beliau mengkritik perkataan qaulul ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh lebih daripada 3 kali. Allahu a'lam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan apa? Laisa lahu an yazida ala qadril masyru'. Ya, janganlah ya, laisa lahu. Tidak laisa lahu. Jadi jangan menambah. Jangan melebihi dengan kadar yang sudah ditentukan oleh syariat. Wa yanbaghi hendaklah dia yaf'ala ghaliban, maka Nabi sallallahu yaf'aluhu ghaliban. Hendaklah dia melakukan selalu. Artinya selalu melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu wa yanqusu lil maslahah. Jadi menambah maupun mengurangi. Tujuannya apa? Bahwasanya menambah ya semacam tadi ya tasbih itu ya, menambah maupun mengurangi lil maslahah. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu wa yanqusu ahyana lil maslahah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menambah. Begitu juga kadang mengurangi. Tujuannya untuk kemaslahatan. Jadi melihat bagaimana keadaan makmum. Jadi tidak terbatas hanya 3 kali. Allahu a'lam. Wa qala an-Nawawi rahimahullah. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-ulama, para ulama mengatakan, wa ikhtilafu qadril qiraah fil ahadits, dan perbedaan ukuran bacaan di dalam hadis-hadis yang ada, kana bihasabil ahwal, itu tergantung dengan keadaan. Kan terjadi perbedaan panjang-panjang itu kan? Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu min halil ma'mumin. Beliau tahu ya bagaimana keadaan makmumnya. Fi waqtin annahum yu'athiruna at-tatwil. Kadang-kadang beliau memang memanjangkan ya. Jadi memanjangkan salat sehingga memberikan memotivasilah. Ya. Fayutawwilu bihim, karena mereka para sahabat senang panjang, akhirnya Nabi memperpanjang untuk mereka. Wa fi waqtin la yu'assirunahu li'udhrin wa nahwi. Kadang-kadang memang Nabi SAW tidak memperpanjang, memanjangkan sholatnya. Kenapa? Li'udhrin, karena ada uzur dan sebagainya. Fayukhaffif, sehingga beliau meringankan sholatnya atau meringkasnya. Wa fi waqtin yuridu italataha, dan kadang-kadang bahwasanya beliau ingin memperpanjangnya. Fayasma'u buka as-sabi, sehingga didengar seperti tangisannya bayi. Artinya ya, jadi ketika panjang ketemu ayat-ayat yang memang ayat-ayat tentang neraka dan sebagainya, siksaan, beliau menangis. Fayukhaffifu kama sabata dzalika fis sahihain, dan kadang-kadang juga meringankannya sebagaimana ya ditetapkan dalam sahihain ya, dalam kitab Bukhari dan Muslim. Intaha. Allahu a'lam. Wa yukrahu an yukhaffifal imamu fis shalah takhfifan la yatamakkanu ma'ahu al-ma'mum minal ityam bil masnun. Ya. Makruh hukumnya imam ringankan atau meringkas, memendekkan ya. Makruh hukumnya, dimakruhkan bahwasanya imam memendekkan salatnya, yang mana pendeknya di sini la yatamakkanu ma'ahul ma'mum, yang artinya makmum tidak bisa mendatangkan, tidak bisa membaca, tidak bisa mendatangkan sunnah di dalam salat. Ya, jadi tidak bisa jadi imamnya tasbihnya hanya sekali, ya, sehingga makmumnya pun ikut hanya sekali, atau mungkin saja
3 kali tapi imamnya terlalu cepat. Ya, maka ini hukumnya dimakruhkan. Sehingga apa? Beri kesempatan untuk makmum juga untuk bisa apa? Untuk bisa membaca tasbih yang sunnah. Ya, tambahan 2 atau tambahan 3. 2 tasbih atau 3 tasbih. Qiraatis surah. Seperti apa? Membaca surat. Wal ityan bisalasi tasbihat. Yaitu dengan apa? Membaca 3 tasbih fir ruku' was sujud. Baik di ruku' maupun di sujud. Artinya berikan kesempatan untuk makmum. Jangan cepet-cepetan. Sehingga apa? Makmumnya hanya bisa sekali tasbih saja di dalam rukuk maupun sujud. Maka ini dimakruhkan. Ya. Wa yusannu an yurattila al-qiraah. Dan disunnahkan apa? Mentartilkan bacaan. Wa yatamahhala fit tasbih. Ya, tujuan dari pertama, bahwasanya hikmah dari tartilnya Al-Qur'an, jelas bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, jelas bacaannya tartil. Tartil itu kan tidak cepat, tidak juga terlalu lambat. Yang intinya adalah jelas bacaannya, huruf-hurufnya. Ya, tahsinnya bagus. Ya. Salah satu hikmahnya adalah bahwasanya makanya Nabi SAW kalau kita lihat dalam riwayat sering mengulang-ulang ayat. Ya, ayat-ayatnya sering diulang. Kenapa? Bahwasanya salah satu hikmah para ulama mengatakan, ya, hikmahnya adalah untuk mengajarkan makmum. Ya, untuk mengajarkan makmum. Kenapa? Ketika seandainya imam membaca surat-surat yang memang dia sering baca, insya Allah lama-kelamaan makmum pun akan hafal. Lama-kelamaan makmum pun akan hafal. Karena metode pembelajaran kalau kita lihat, ya, apalagi dalam bahasa Arab, metode pembelajaran yang pertama adalah al-masmu', mendengar. Kan ada 4, ya, 4 cara dalam belajar. Yang paling pertama adalah al-masmu', mendengarkan. Ya, ini sebagaimana Nabi SAW ketika menerima wahyu yang pertama, beliau mendengar dulu. Iqra' baca, iqra' baca. Didengarkan. Ya, jadi dibacakan dulu, kita mendengarkan. Begitu juga kita mengajarkan anak-anak kita. Ketika anak kita ingin bisa mengucapkan kata-kata atau bisa ingin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita pasti akan mendite dulu. Ya, mengajarkannya. Sehingga apa? Apabila kita sering mendite, insya Allah lama-kelamaan dia akan bisa. Ya, pasti insya Allah akan bisa mendengar. Begitu juga proses imam yang sering mengulang-ulang bacaannya adalah tujuannya apa? Bahwasannya agar si makmum betul-betul artinya bisa membaca Al-Quran. Bahkan tahsin dan tajwidnya dibaca secara baik, tujuannya adalah untuk memperbaiki juga. Karena apa? Sebagian makmum ada yang membaca, ada yang sudah bisa sudah hafal dengan sebagian ayat-ayat di dalam Al-Quran. Tapi cara membacanya yang salah. Ya, kebolak-balik. Mana huruf za, mana huruf za, mana huruf ja. Ya, maka dari itu imam pun harus jelas mengucapkannya. Semacam idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di sana kan hampir yang ada adalah huruf za dengan za, zal dengan zai. Ini kadang ada orang yang memahami atau yang sekedar yang penting baca, dia baca apa? Ija juljilatil ardu jiljalaha. Ya, maka dari itu imam pun harus membaca secara jelas. Tujuannya adalah makmum pun benar ketika membaca. Bukan hanya sekedar hafal. Ya, begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Artinya mengulangnya di sini tujuan hikmahnya adalah supaya makmum ya paling tidak bisa menghafal, kemudian apa? Memperbaiki bacaannya. Allahu a'lam. Kemudian apa? Wa yatamahhala fit tasbih. Kemudian apa? Ya santai
ketika membaca tasbih. Wat tasyahud. Begitu juga santai ketika membaca tasyahud. Biqadri ma yatamakkanu min khalfihi. Dengan kadar, dengan ukuran apa? Ma yatamakkanu man khalfahu minal ityan. Siapa yang berada di belakangnya agar mampu apa? Minal ityan bil masnun minat tasbih. Supaya bisa juga membaca tasbih yang sunnah. Ya. Wa an yatamakkana min ruku'ihi wa sujudihi. Sehingga apa? Yaitu agar bisa dilaksanakan ketika ruku dan sujud. Jadi tercapai ya rukunnya, wajibnya dan sunnahnya. Nah, ini mungkin ya bahwasanya sebelum kita lanjut kita lihat dulu mungkin ada pertanyaan ya. Baik. Bagaimana hukumnya imam yang tidak disukai oleh makmum? Apa alasannya? Karena masih merokok dan bacaannya masih kurang bagus dan juga sangat cepat sholatnya. Baik, ya hal seperti ini memang banyak terjadi. Cuman kadang-kadang yang menjadi permasalahan adalah orang yang mampu membaca secara baik tidak mau maju. Ini yang menjadi masalah. Ya, yang punya bacaan baik tidak mau maju. Sehingga akhirnya apa? Yang tidak, artinya yang punya sifat yang kurang akhirnya dialah yang menjadi maju. Maka dari itu kan di awal nasihat beliau ketika menjadi imam ya. Beliau kan memberikan sebuah nasihat, Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah yang memberikan nasihat kepada kita bahwasanya orang yang memang memiliki bacaan bagus dan istilahnya kriteria imam itu ada pada dia boleh minta untuk dijadikan imam. Ya, cuman kendalanya kadang kita pingin menjadi imam, cuman ya namanya musola atau masjid, ya sekarang kan ada takmirnya, ini agak berat lagi. Sehingga apa nanti yang bertanggung jawab adalah takmirnya. Ya, maka dari itu ini perlu diperhatikan ya, bagi takmir juga bertanggung jawab, juga begitu juga orang yang memang bisa bacaannya bagus tidak mau maju, ini yang menjadi kendala kita juga. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana sebaiknya jika dipaksa maju sebagai imam sedangkan kita merasa masih kurang baik dan kurang mampu sebagai imam? Kalau memang ya ukurannya sekarang, kalau memang ada yang lebih baik menjadi kalau seandainya kita secara bacaan kita lah yang paling terbaik. Meskipun memang ada kurangnya, sudah. Silakan maju. Tapi kalau ada yang lebih baik daripada kita, maka itu yang sepantasnya untuk maju. Ya, dilihat dulu ya. Kadang-kadang memang ya orang merasa karena tidak bisa irama ketika ngaji, merasa dirinya kurang. Padahal ingat, dari bacaan yang terpenting itu adalah tajwid dan tahsinnya, bukan iramanya. Kalau irama kan nilai plus saja ya. Kalau ada iramanya ya Masya Allah. Ini cuman karena merasa bahwasanya tahsin atau tajwid merasa iramanya yang kurang. Ya, kalau tahsin dan tajwidnya sudah bagus, silakan untuk maju. Ya, tapi kalau ada yang lebih baik, maka itu yang lebih utama. Allahu a'lam. Apa hukumnya kalau imam kentut di rakaat kedua, tapi imam tetap sholat? Tidak boleh. Orang imamnya sudah batal, tidak boleh lanjut. Dari mana kita tahu imam kentut? Ini yang menjadi problem kita. Ya, dari mana kita tahu imamnya kentut? Apa mungkin kita di belakangnya merasa bau dan sebagainya? Tapi kita tidak bisa katakan, oh imamnya yang kentut. Siapa tahu yang ada di samping kita. Apalagi kita dalam ruangan yang tertutup, ya kan? Kita tidak tahu siapa yang kentut. Akan tetapi kalau memang imamnya yang kentut, ya sudah, berarti sholatnya ya imam tidak boleh melanjutkan. Tapi kalau ngotot masih melanjutkan, maka jamaah itu tidak sah. Ya, Allahu a'lam. Sebagai makmum, bagaimana cara kita memperbaiki jika ada salah dalam bacaan atau imam terlupa ayat di tengah sholat? Baik.
Karena ya wajar. Namanya imam kadang-kadang memang salah. Bahkan bacaan bisa lompat. Ya, atau terlewatkan atau tertambah menambah bacaan dan sebagainya. Ini hal yang wajar ketika menjadi imam dan ini manusiawi. Sehingga bagaimana makmum? Ya makmum harus menegur. Ya, terutama ini yang salah bahwasanya apabila yang salah adalah dalam rukun sholat. Tapi kalau bacaan kita perhatikan dulu bacaan apa? Kalau bacaan Al-Fatihah, maka karena Fatihah ini adalah termasuk rukun dalam sholat, maka wajib harus diperbaiki. Berbeda dengan bacaan yang biasa, bacaan Al-Quran yang surat-surat pilihan. Kadang kan memang di surat pilihannya yang salah bacaan. Kita hafal. Ya. Dan kita artinya apa? Kita tegur kalau memang salah. Ternyata masih terus, bahkan membuat bingung. Ya, membuat bingung imamnya, ya sudah biar selesai saja. Sehingga imam pun harus paham di sini kalau memang bacaannya belepotan, masih artinya salah-salah, dia harus pindah bukan pindah channel, pindah ayat, cari ayat atau surat yang lain. Kalau memang tidak mampu lagi, ya sudah langsung ruku meskipun tadi bacaannya salah. Apakah terhitung sah? Sah. Kenapa? Karena bacaan surat pilihan itu termasuk sunnah, bukan wajib maupun rukun. Ya, maka kita lihat bacaan apa dulu? Bacaan surat pendek, surat pilihankah atau bacaan Al-Fatihah? Kalau Al-Fatihah wajib. Ya. Kenapa? Kalau dilangkari, seumpama dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Dia baca begitu langsung, ini tidak boleh, harus ditegur. Kita sudah kasih Ar-Rahmanir Rahim. Ternyata lewat, tidak boleh. Ini harus tetap dibaca. Kenapa? Bahwasanya Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Harus sempurna bacanya. Tidak boleh salah. Kenapa? Karena dia termasuk bagian dari rukun di dalam sholat. Apabila sebagiannya hilang, maka sholatnya tidak sempurna, tidak sah. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa yusannu lil imam an yutila ar-raq'atal ula. Disunnahkan bagi imam untuk memperpanjang rakaat pertama. Dianjurkan bagi imam untuk memperpanjang rakaat pertama. Liqauli Abi Qatadah, sebagaimana dikatakan Abi Qatadah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fir raq'atil ula, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang di rakaat pertama. Ya, istilahnya di rakaat pertama 10 ayat, kemudian nanti rakaat berikutnya agak sedikit pendek, mungkin 9, 8, di bawah 10 lah. Ya, ini yang disunnahkan. Jadi di rakaat pertama itu lebih panjang. Salah satu hikmahnya apa? Untuk menunggu yang masbuk-masbuk ini. Kasihan kalau seandainya ketinggalan rakaat. Ya. Jadi itu imam juga, Masya Allah, subhanallah, menjadi imam itu harus peka terhadap kebutuhan jamaahnya. Peka terhadap yang diperlukan oleh para makmumnya. Jadi imam itu tidak boleh egois, memikirkan diri sendiri. Kenapa? Karena dia sedang berjamaah. Ya, sama seperti sopir tidak boleh egois. Ya. Jadi dia punya penumpangnya ini harus diperhatikan baik-baik gimana. Ya berusahalah agar penumpang jangan sampai mabuk. Ya, bagaimana caranya? Ya, seperti itulah orang naik mobil aja seperti itu. Bagaimana lagi? Ya, apalagi dalam sholat. Sehingga betul-betul imam ini harus peka, peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh jamaahnya maupun makmumnya. Ya, tetapi di sini bukan berarti kebutuhan atau keperluan yang hawa nafsu, bukan. Ya, sekali lagi ingat, tidak ada hubungannya kebutuhan, tidak ada. Jadi tidak boleh memasukkan hawa nafsu di sini, tidak. Ya.
Kemudian wa yustahabbu lil imam, dan dianjurkan bagi seorang imam idza ahassa bidakhilin, ketika dia menjadi imam ya, kemudian dia merasakan ada orang yang masuk dalam barisan sholat, ya, masuk saf, wa huwa fir ruku', sedangkan imamnya dalam keadaan ruku. Kan kerasa tuh ya, kalau kita sholat ya ada orang yang berjalan menuju saf ya, atau baru masuk ya, atau mungkin kalau kita musholanya tertutup ya, ada pintunya kan kedengeran tuh, ada yang buka pintu krek ya, atau mungkin pintu yang sliding ya, pokoknya ada tanda orang yang mau masuk. Kalau orang sudah mau masuk sana ya insya Allah, yang artinya apa? Bahwa insya Allah tujuannya adalah untuk sholat, gitu, masuk ke dalam barisan saf. Maka untuk seperti ini, maka imam merasa mendengar, oh ada bunyi-bunyi buka pintu, berarti ada yang mau sholat. Sedangkan imam dalam kondisi ruku, maka apa? An yutilar ruku, hendaklah dia memanjangkan sedikit rukuknya, hatta yalhaqahu ad-dakhilu fihi, sehingga apa? Betul ya, jadi orang yang masuk tadi bisa apa? Masuk, bisa masuk ke dalam masjid, bisa masuk dalam saf, wa yudrika ar-raq'ah, dan mendapatkan rakaat tersebut. Jadi tidak ketinggalan rakaat tadi. Ya, i'anatan lahu ala dzalika. Ini adalah sebagai bentuk kepeduliannya, ya, bentuk kepeduliannya kepada jamaahnya. Ya. 5 rawahu Ahmad wa Abu Dawud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud min hadisi Ibni Abi Aufa, ya, dari hadisnya Ibni Abi Aufa fi sifati sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau kana yaqumu fi raqatil ula min sholatiz zuhri, ketika itu beliau ya di rakaat pertama sholat zuhur, hatta la yasma'a waq'a qadamin, sampai beliau tidak mendengar hentakan kaki, ya, tidak mendengar langkah kaki lagi. Yang maksud di sini, jadi beliau memperpanjangnya, sehingga memperpanjang rakaat pertama ini menunggu jamaah yang lain, sehingga kalau sudah sepi tidak ada lagi, ya udah, ya. Jadi langsung ruku, ya sudah dikerjakan. Malam yasyukko hadzal intizar ala makmum. Tetapi di sini yang tidak menyakiti. Jadi menunggunya di sini tidak menyakiti makmum, fa in syaqqa alaihi. Tapi kalau makmumnya merasa keberatan dengan menunggu tersebut, tarokahu, ya sudah ditinggalkan. Jadi orang yang terlambat tadi ditinggalkan. Kenapa? Lianna hurmatal ladzi ma'ahu a'zam min hurmatal ladzi lam yadkhul ma'ahu. Jadi yang sudah datang lebih dahuluan itu yang lebih berhak untuk istilahnya dimuliakan atau dihormati daripada orang yang datang terlambat. Itu haknya, kan gitu ya. Jadi berhak mereka. Jadi kalau mereka merasa ini terlalu lama ini, masa menunggu yang satu itu, ya. Jadi tidak boleh, maka ya sudah langsung tinggalkan. Yang artinya nanti makmumnya menjadi kasak kusuk, ya. Lianna, ya, wabil jumlah fayajibu 'alal imam, sehingga wajib bagi seorang imam an yura'iya ahwalal makmumin. Dia harus paham tentang keadaan makmumnya, wa yura'a itmamas shalah wa itqanaha, dan memperhatikan bagaimana sempurnanya salat. Ya. Wa yakunu muqtadiyan bihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya salatnya itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amilan, yaitu dengan melaksanakan wasiat-wasiat beliau, wa amamirihi, dan perintah-perintahnya, fa fiha al khairil jami', sehingga itu semua baik untuk, ya, jadi di dalam hal tersebut insya Allah akan menjadi kebaikan untuk semuanya. Allahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan dulu. Ketika makmum ada yang tiba-tiba pingsan di tengah sholat, bagaimana sikap kita yang benar, menolong makmum tersebut terlebih dahulu dan membatalkan sholat atau bagaimana? Baik, Allahu a'lam, ya. Allahu a'lam. Apakah jadi kalau memang dalam kondisi yang sangat darurat sekali, ya, dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, apakah membolehkan? Ya, diperbolehkan kalau memang betul-betul darurat.
yang dia sangat-sangat butuh pertolongan. Seperti orang yang di sampingnya, ya sebagian ada yang membahas, jadi kalau ada yang sampingnya itu ternyata ada yang tenggelam, kita lagi sholat, kemudian di sampingnya ada yang tenggelam, maka ya sudah, kita menolong orang tersebut terlebih dahulu. Allahu a'lam. Ini betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Allahu a'lam. Ya. Terus apa hukumnya kalau imam tidak mengucapkan amin dari pecalang bukit? Allahu Akbar. Kira siapa? Apa hukumnya kalau imam tidak mengucapkan amin? Ya. Ucapan amin itu hukumnya sunnah. Jadi imam kalau udah baca amin tidak apa-apa. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ketika sholat jenazah, ana pernah ikut ketika itu imam menyuruh agar membuat saf menjadi 3 baris. Padahal ketika itu jamaah cuman sedikit 8 orang. Apa memang ada anjurannya dan sunnahnya? Nah, apakah begitu juga selain sholat jenazah? Ya, jadi memang memang ada riwayat yang mengatakan, ya, jadi bahwasanya ketika sholat jenazah itu disunnahkan untuk dibuat menjadi 3 saf, meskipun berapapun jumlahnya. Dan ini hanya berlaku untuk sholat jenazah. Selain dari sholat jenazah tidak bisa. Ya, jadi sempurnakan saf dulu, habiskan dulu safnya, baru ke saf berikutnya. Tapi kalau sholat jenazah memang dianjurkan untuk dibuat menjadi 3 saf, berapapun jumlahnya. Ini 8 lagi. Ya, bisa nanti dengan komposisi 3-3-2. Bukan kayak sepak bola ini ya. Ya, silahkan dengan komposisi 3-3-2 atau semacamnya. Yang penting ada 3 saf. Allahu a'lam. Baik, saya lanjutkan. Wa ba'dul a'immah qad yatasahalu, ya. Sebagian imam kadang-kadang meremehkan fi sya'nil imamah, dalam hal keimaman, wa mas'uliyatiha, dan tanggung jawabnya. Wa yataghayyabu katsiran, sehingga banyak goibnya, padahal sudah ditunjuk menjadi imam, terlalu banyak goibnya. Istilahnya tidak ada uzur. Ya tetap di rumah, tidak mau berjamaah. Ya, kan ada kadang yang di masjid atau musola, entah di komplek perumahan atau mungkin di perkantoran atau mungkin di kampung, yang sudah ditunjuk menjadi imam, bahkan ada tulisannya, oh imamnya ini sudah ditunjuk menjadi imam. Tapi kadang-kadang meremehkan hal ini. Kenapa? Bahkan lebih banyak goibnya. Tidak mau sholat di masjid. Ya, au yata'akhkhara anil hudur, atau sengaja lebih sering, ya, senang menerlambatkan diri. Ya. Mimma yuhrijul ma'mumin, sehingga membuat imamnya terluka. Istilahnya tidak suka. Ya, wa yusabbibu asyiqaq, sehingga menyebabkan keberatan, ya, merasa keberatan para makmumnya semua, ya, tidak terimalah. Wa yuhawwisha 'alal musallin, sehingga membuat tahwish, yaitu istilahnya marah, ya, membuat marah makmumnya. Wa yakunu hadzal imam qudwatan sayyi'atan, sehingga imam ini menjadi contoh yang buruk. Ya, lil kusala. Kenapa? Karena kemalasannya, wal mutasahilina bil mas'uliyah, dan bahkan meremehkan tanggung jawab. Ya. Famislu hadza yajibul akhdhu, maka untuk yang seperti ini, ya, maka ambil tangannya. Ini biasanya kewajiban takmir atau yayasan atau nazir, ya, nazir masjid tersebut. Maka silahkan ambil tangannya hatta yuwadziba ala ada'i muhimmatihi bihazmin, sehingga ya sudah, artinya mengajak kembali, mengingatkan kembali tentang bahwasanya tentang, ya, pentingnya hal ini, pentingnya menjadi imam, harus menjadi qudwah, menjadi contoh yang baik bagi makmumnya. Wala yunaffiru al-musallin, sehingga jangan sampai orang-orang yang sholat atau makmumnya itu kabur dari kabur dari masjid, ya, atau ngambek. Wa yu'attila imamatal masjid, ya,
Sehingga apa? Ya, atau bisa juga apa? Wa yu'attila imamatal masjid, sehingga apa? Mentaktilkan, apa namanya istilahnya? Meremehkan apa namanya? Ya, tadi kan dikatakan wala yunafir al-musallin, sehingga apa? Wa yu'attila imamatal masjid. Akhirnya apa? Meniadakan imam masjid. Ya. Au yunahha anil imamah idza lam yarji ila sawabihi, atau menjauhkan. Ya sudah, enggak usah dikasih imam kalau dia enggak mau memperbaiki sifatnya. Masih datang, ya sengaja datang terlambat, subuh terlambat, maghrib terlambat, bahkan padahal ada di rumahnya, enggak mau sholat, keadaan sehat walafiat, tapi lebih banyak sholat di rumahnya. Maka untuk orang seperti ini ya sudahlah. Kalau memang sudah dikasih tahu, ya takmir sudah memberitahu, ya menasihati, ternyata masih kalau bahasa kita gabeng, ya pengkung, ya sudahlah. Lebih baik memang ditinggalkan. Masih ada imam-imam yang lain. Demikian mungkin ya, sebagaimana maka beliau menutup, Allahumma waffaqna lima tuhibbuhu wa tardah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya. Sebagai taufik yaitu apa? Dicintainya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kebetulan sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.